Sada Slawi. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang seperti ini selalu tetap sehat dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Stay safe and healthy ya teman-teman semua. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video yang kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi yang berhubungan tentang asas-asas umum toksikologi. Untuk yang lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu tentang asas-asas umum toksikologi. Selamat menonton. Nah, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya buat videoku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asas-asas umum toksikologi. Nah, asas umum toksikologi itu sendiri dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada kondisi efek toksik, kemudian yang kedua ada mekanisme efek toksik, lalu yang ketiga ada wujud efek toksik, dan yang terakhir ada sifat efek toksik. Nah, buat teman-teman semua yang belum lihat video yang pertamaku yang membahas tentang toksikologi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian toksikologi sendiri. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang apa sih itu toksikologi. Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Nah, toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Nah, toksikologi sendiri adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Definisi ini mengandung makna bahwa di dalam tubuh, dalam kondisi tertentu, zat kimia dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh, sehingga mengakibatkan timbulnya efek berbahaya atau toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Jadi, menurut Donatus pada tahun 2001, awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan. Kemudian, setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi yang berupa sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Nah, interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel sasaran atau reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Nah, jadi asas-asas umum toksikologi yang pertama ada kondisi efek toksik. Menurut Loomis pada tahun 1978, kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas antar aksinya dengan sel sasaran. Jumlah zat kimia ataupun metabolitnya di sel sasaran akan mempengaruhi efek toksiknya. Nah, kondisi efek toksik di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada kondisi pemejenan atau paparan zat kimia. Adalah semua faktor yang menentukan keberadaan racun di tempat aksi tertentu di dalam tubuh yang berkaitan dengan pemejenannya pada makhluk hidup. Kondisi pemejenan yang mempengaruhi efek toksik adalah jenis pemejenan, jalur pemejenan, lama pemejenan, kekerapan, saat dan takaran pemejenan. Kemudian yang kedua ada kondisi makhluk hidup. Kondisi makhluk hidup adalah keadaan fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di sel sasaran dan keefektifan antar aksi kedua bahan tersebut. Nah, yang termasuk dalam kondisi fisiologis adalah berat badan, usia, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, dan jenis kelamin. Keadaan patologis meliputi sejumlah penyakit, diantaranya penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Nah, kemudian jenis pemejenan dibagi menjadi 2, yaitu pemejenan akut dan kronis. Keduanya dibedakan berdasarkan lama dan kekerapan pemejenan sebagai batas kurun waktu pemejenan terhadap makhluk hidup.
Yang pertama ada pemecanan akut, adalah pemecanan yang dilakukan kurang dari 24 jam. Akan tetapi, pada toksikologi klinis, pemecanan dalam kurun waktu 72 jam masih dianggap sebagai pemecanan akut. Contohnya yaitu seperti overdosis. Kemudian yang kedua ada pemecanan kronis, didefinisikan sebagai pemecanan yang dilakukan secara berkesinambungan atau berulang dalam suatu periode waktu pemecanan tertentu yang lebih lama daripada periode waktu pemecanan akut. Contohnya yaitu akumulasi MS. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi berdasar sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme luar intrasel dan ekstrasel. Nah, yang pertama ada mekanisme luka intrasel, adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut mekanisme langsung atau primer. Nah, tempat aksinya meliputi membran sel seperti lipid, protein, dan reseptor. Kemudian inti sel atau DNA, lalu sitosol atau enzim, kemudian mitokondria yaitu produk energi, dan retikulum endoplastik atau sintesis protein. Kemudian luka ekstrasel terjadi secara tidak langsung karena racun beraksi di lingkungan luar sel. Mekanisme ini disebut juga mekanisme tak langsung atau sekunder. Nah, kemudian yang selanjutnya ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi atau fungsional, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Nah, respon perubahan biokimia merupakan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat antaraksi antara racun dan tempat aksi yang terbalikan. Respon perubahan fungsional berkaitan dengan antaraksi racun dengan reseptor aktif enzim yang terbalikan, sehingga mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Nah, yang termasuk dalam wujud efek toksik biokimia antara lain yaitu penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang termasuk dalam wujud efek toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia, dan perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian yang selanjutnya ada sifat efek toksik. Terdapat dua jenis sifat efek toksik zat beracun, yakni terbalikan atau tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi yang pertama, bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Kemudian yang kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Lalu yang ketiga, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Sedangkan ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan meliputi yang pertama ada kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Kemudian yang kedua, pemecanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Lalu yang ketiga, pemecanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemecanan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang.
Nah, jadi itu tadi tentang asas-asas umum toksikologi yang meliputi kondisi efek toksik, kemudian mekanisme efek toksik, lalu wujud efek toksik, dan yang terakhir ada sifat efek toksik. Selanjutnya yaitu ada review jurnal tentang peran toksikologi forensik dalam mengungkap kasus keracunan dan pencemaran lingkungan. Yang meliputi di sini ada toksikologi forensik dan peranannya. Kemudian ada prinsip dasar dalam investigasi toksikologi, lalu pentingnya biomarker dalam investigasi toksikologi, kemudian yang terakhir ada metode analisa zat toksik. Nah, jadi pada review jurnal kali ini, yang pertama akan dibahas mengenai toksikologi forensik dan peranannya. Jadi, toksikologi forensik adalah penerapan toksikologi untuk membantu investigasi mediko-legal dalam kasus kematian, keracunan, maupun penggunaan obat-obatan. Nah, dalam hal ini, toksikologi mencakup pula disiplin ilmu lain seperti kimia analitik, farmakologi, biokimia, dan kimia kedokteran. Yang menjadi perhatian utama dalam toksikologi forensik bukanlah keluaran aspek hukum dari investigasi secara toksikologi, namun mengenai teknologi dan teknik dalam memperoleh serta menginterpretasi hasil seperti pemahaman perilaku zat, kemudian sumber penyebab keracunan atau pencemaran, lalu metode pengambilan sampel dan metode analisa, dan interpretasi data terkait dengan gejala atau efek atau dampak yang timbul serta bukti-bukti lainnya yang tersedia. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip dasar dalam investigasi toksikologi. Nah, menurut Bapak toksikologi modern, yaitu Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541, beliau menyatakan bahwa semua zat adalah racun, tidak ada yang bukan racun. Dosis yang tepat membedakan suatu racun dengan obat. Nah, menurut Bapak toksikologi modern, yaitu Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541, menyatakan bahwa semua zat adalah racun, tidak ada yang bukan racun. Dosis yang tepat membedakan suatu racun dengan obat. Nah, toksikan atau zat toksik adalah bahan apapun yang dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan. Racun merupakan istilah untuk toksikan yang dalam jumlah sedikit atau dosis rendah dapat menyebabkan kematian atau penyakit atau efek merugikan yang secara tiba-tiba. Nah, zat toksik sendiri dapat berada dalam bentuk fisik seperti radiasi, kimiawi, yaitu seperti arsen dan sianida, maupun biologis seperti bisa ular. Juga terdapat dalam beragam wujud, yaitu cair, padat, dan gas. Nah, dalam menentukan jenis zat toksik yang menyebabkan keracunan, seringkali menjadi rumit karena adanya proses yang secara alamiah terjadi dalam tubuh manusia. Jarang sekali suatu bahan kimia bertahan dalam bentuk asalnya di dalam tubuh. Bahan kimia, ketika memasuki tubuh akan mengalami proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, misalnya, setelah memasuki tubuh, nah kemudian yang selanjutnya ada pentingnya biomarker dalam investigasi toksikologi. Biomonitoring atau pemantauan biologis merupakan suatu cara deteksi adanya paparan zat beracun dan berbahaya atau toksikan. Merupakan kegiatan pemantauan atau kajian terhadap zat di lingkungan atau terhadap biomarkernya baik dalam jaringan seperti organ sel, sekreta, ekskresi,
udara pernafasan atau kombinasinya dalam makhluk hidup. Cara pemantauan tersebut pada prinsipnya menggunakan pemahaman atau kaidah toksikologi dan merupakan acuan temuan penting dalam investigasi toksikologi. Nah, biomarker sendiri dapat didefinisikan sebagai parameter yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi suatu efek beracun dalam organisme. Biomarker merupakan suatu senyawa spesifik yang digunakan sebagai penanda terjadinya paparan bahan-bahan toksik baik pada tingkat individu maupun pada populasi masyarakat. Senyawa spesifik tersebut mampu menggambarkan jenis paparan atau bahan kimia, status paparan, mekanisme aksi suatu paparan dan perubahan biokimia atau biomolekuler atau fisiologis atau perubahan lainnya yang dapat diukur atau ditentukan serta memprediksi risiko dampak atau penyakit yang akan muncul. Nah, kemudian yang selanjutnya ada metode analisa zat toksik. Kini banyak teknik yang tersedia untuk penyelidikan terhadap biomarker ataupun zat toksik dari beragam sumber pencemaran atau keracunan, seperti zat anorganik, organik, logam, media air, udara, dan lain-lain. Instrumentasi kimia modern yang dapat digunakan untuk analisis zat toksik antara lain atomic absorption spectrometry atau AAS untuk deteksi logam, kemudian ada gas kromatografi atau GC untuk deteksi senyawa organik yang volatil, kemudian ada HPLC atau high performance liquid chromatography untuk deteksi senyawa yang non volatil. Nah, dalam memilih metode pengambilan sampel dan analisis perilaku bahan kimia dalam tubuh dan proses kimia alamiah yang terjadi di lingkungan harus dipahami terlebih dahulu supaya kombinasi teknik pengambilan sampel dan metode analisis memuaskan. Oke, jadi itu sekilas tentang review jurnal tentang peran toksikologi forensik dalam mengungkap kasus keracunan dan pencemaran lingkungan. Nah, jadi berdasarkan jurnal tersebut diperoleh kesimpulan yaitu toksikologi forensik merupakan ilmu investigasi kasus atau pencarian bukti masalah keracunan. Lebih jauh, toksikologi forensik merupakan bagian ilmu toksikologi modern dalam mengkaji perilaku zat racun dan keberadaan zat racun dalam sistem makhluk hidup serta perilaku dalam lingkungan. Nah, biomonitoring sendiri merupakan salah satu cabang ilmu yang mendukung investigasi bukti-bukti ilmiah dalam toksikologi forensik. Yang menjadi perhatian utama toksikologi forensik adalah pemahaman perilaku zat, sumber penyebab keracunan atau pencemaran, metode pengambilan sampel dan metode analisa, interpretasi data terkait dengan gejala atau efek atau dampak yang timbul, serta bukti-bukti lainnya yang tersedia. Dengan pemahaman toksikologi dan dukungan disiplin ilmu yang terkait, maka dapat diambil strategi atau langkah yang tepat yang diperlukan agar dapat membuat suatu kesimpulan mengenai kasus terkait keracunan dan pencemaran lingkungan. Oke, jadi itu tadi sedikit pemaparan terkait asas-asas umum toksikologi dan review jurnal tentang toksikologi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.